Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Hari ini kita mau bahas hal yang agak lebih berat nih dari biasanya. Nah, kita mau bahas hal tentang visa. Nah, visa yang kita mau bahas di sini tuh bukan kayak visa sekedar student atau visa engineer biasa, tapi sedikit yang lebih di atas dari visa engineer ini. Nah, namanya visa Highly Skilled Foreign Professional Visa. Highly Skilled Foreign Professional Visa itu adalah kayak upgrade-annya dari visa engineer atau visa researcher ya. Nah, jadi tujuan dari adanya visa ini tuh si Jepang tuh pengen kayak ngumpulin orang-orang yang berpotensi buat naikin industri di Jepang lagi, ningkatin pengembangan pasar teknologi di Jepang lagi kayak gitu. Cocok buat kayak engineer yang punya spesialisasi skill yang lebih lah, atau nggak researcher yang udah banyak ngeluarin paper-paper yang berkontribusi besar untuk Jepang. Nah, untuk orang-orang yang kayak gitu lebih mudah untuk apply visa ini gitu. Kita tuh bisa lebih punya banyak hak dan keuntungan buat tinggal di Jepang ini kayak gitu. Untuk visa highly skill ini dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama ada Advanced Academic Research Activities. Kalau yang jenis ini tuh untuk lebih ke researcher atau peneliti. Kalau yang kedua itu ada Advanced Technical or Specialized Activities. Ini tuh lebih ke orang-orang yang kerjanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau humaniora. Misalnya kayak engineer. Kalau untuk yang ketiga itu ada Advanced Business Management Activities. Untuk kategori ini tuh ditujukan untuk orang-orang yang bekerja di bidang bisnis dan operasional. Yang pertama tuh ada izin buat melakukan berbagai tujuan kegiatan. Jadi buat kayak engineer, buat visa engineer, orang tuh kayak cuman boleh buat kerja di perusahaan tersebut. Kalau misalkan buat student, orang tuh cuma bisa buat sekolah aja gitu. Nah, kalau misalkan dengan adanya visa ini, orang yang punya visa ini, mereka tuh kalau misalkan engineer, tapi dia mau buat bisnis juga. Nah, itu jadi boleh buat ngelakuin berbagai kegiatan yang tidak tertulis di visanya tersebut kayak gitu. Yang kedua tuh ada period of stay-nya. Jadi jangka waktu tinggal di Jepangnya tuh ya sebenarnya engineer juga 5 tahun bisa sih. Nah, tergantung perusahaan ya itu teh ya. Kalau misalkan yang highly skill ini rata-rata kayak semuanya ya, misalnya Maksimum dikasih 5 tahun. Maksimum 5 tahun gitu. Nah, ada lagi highly skill yang tipe 2. Nah, untuk yang tipe 1 tuh dia maksimal 5 tahun. Kalau untuk yang tipe 2 itu tuh bisa permanen buat tinggal di Jepangnya kayak gitu. Keuntungan yang ketiga adalah keringanan saat apply permanent residence atau PR. Nah, umumnya tuh kalau kita mau apply ke PR tuh kita harus tinggal selama 10 tahun atau lebih di Jepang. Tetapi untuk pemegang visa ini, kalau kalian punya poin 80 poin, kalian cukup pegang visa high skill ini tuh selama 1 tahun. Nah, kalau untuk orang yang punya total poin 70 poin, kalian harus pegang selama 3 tahun. Setelah itu kalian bisa langsung apply jadi permanent resident. Keuntungan keempat dari pemegang visa highly skill ini adalah pasangan dari pemegang visa diizinkan untuk bekerja. Nah, bekerja di sini itu bukan kayak bekerja part-time, karena kalau part-time kan semua visa spouse itu boleh, maksimal 28 jam per minggu. Konteks bekerja di sini itu lebih kayak misalnya si pasangan itu pengen kerja suatu pekerjaan yang membutuhkan visa instructor, engineer, atau specialist in humanities or international service. Nah, umumnya mereka tuh membutuhkan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di bidang tersebut. Untuk pemegang visa highly skill ini, si pasangannya itu walaupun nggak punya latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di bidang tersebut, dia bisa melakukan pekerjaan tersebut. Oke, keuntungan kelima dari visa highly skilled professional ini tuh adalah si pemegang visa highly skilled ini tuh bisa diizinkan untuk bawa orang tua ke Jepang. Tapi ada beberapa kriterianya. Nah, contohnya satu kriteria ini tuh yang agak berat juga, si total penghasilan dari tahunan dari pemegang visa dan pasangannya harus di atas 8 juta yen per tahun. Terus sama ini tuh terbatas buat orang tua dari pemegang visa atau orang tua pasangannya. Dan satu lagi tuh orang tua ini tuh diizinkan untuk ada di Jepang ketika istri si pemegang visa ini tuh sedang hamil atau untuk membantu mengurus anak di bawah 7 tahun. Keuntungan yang keenam adalah si pemegang visa highly skill ini tuh diizinkan untuk membawa pekerja rumah tangga untuk menemani dia ke Jepang. Nah, tapi ada syaratnya tentu saja. Pertama tuh total penghasilan rumah tangganya itu harus di atas 10 juta yen. Kemudian si pekerja rumah tangga itu harus digaji minimal 200.000 yen ya, sebulannya loh.
Dan si pekerja rumah tangga tersebut harus telah bekerja selama 1 tahun dengan si pemegang visa di negara lain atau negara asalnya. Oke, jadi keuntungan terakhir dari visa highly skilled professional ini itu adalah mereka dapat perlakuan istimewa ketika apply dokumen yang terkait untuk masuk dan masa tinggal di Jepang. Nah, kayak misalkan engineer gitu mau apply COE, itu tuh gak tahu, ada yang bilang 2 minggu bisa kelar nih COE-nya, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Tapi kalau misalkan orang yang punya visa highly skilled professional ini tuh, mereka bisa dapat dokumennya dalam rata-rata 10 hari kerja aja. Dan kalau misalkan mau perpanjang visanya, itu bisa beres dalam 5 hari. Dengan syarat dokumennya itu harus lengkap, nggak boleh ada yang tidak lengkap. Jadi yang pertama tuh dia sistemnya based on point. Jadi kalian tuh harus ngumpulin 70 poin atau lebih. Nah, sekarang kita bakal jelasin poin-poinnya tersebut. Terutama ada academic background. Nah, kalau di academic background tuh kayak misalkan S1 atau S2 atau S3, itu ada masing-masing ada poinnya. Yang pasti kalau S3 itu lebih tinggi poinnya. S3 tuh kayak 30 poin, dan kalau misalkan bachelor tuh cuman 10 poin aja kayak gitu. Kedua, ada professional career. Jadi ini tuh kayak pengalaman kerjanya kalian. Kalau misalkan semakin lama kalian kerja, semakin banyak juga poinnya. Yang paling sedikit sih 3 tahun sih. 3 tahun atau lebih itu cuma dapat 5 poin aja. Yang ketiga, ada umur. Nah, kalau di Jepang juga kalau yang lebih muda tuh lebih diuntungkan nih kalau di poin tersebut. Kalau misalkan kalian di bawah umur 29 tahun tuh poinnya paling tinggi. Yang keempat, ada annual salary. Kalau misalkan gaji kalian per tahunnya tinggi banget, poinnya tuh makin tinggi juga di sini. Yang lain-lain tuh ada bonus-bonus poin lainnya. Nah, di bonus-bonus poin ini tuh yang menurut aku rada mudah untuk didapat tuh, pertama tuh ada dari JLPT. Nah, kalau untuk tinggal Jepang kan kalian harus bisa bahasa Jepang juga lah, minimal buat kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan JLPT N2 tuh kalian bisa dapat 10 poin juga. Kalau misalkan kalian punya N1, kalian bisa dapat 15 poin. Nah, poin ini tuh nggak bisa diakumulasi. Kalau misalkan kalian punya N1 dan punya N2, yang diambil N1-nya aja, kayak gitu. Terus yang kedua yang agak lebih mudah juga, nggak lebih mudah sih, tergantung dari university kalian. Nah, kalau misalkan kalian lulus dari university top 100 di dunia, itu tuh kalian bisa apply universitas. Kita tuh lulus dari universitas ini loh, kita apply, terus itu dapat poin juga. Atau selain dari top 100 university di dunia itu, kalau misalkan kalian lulus di university yang ada hubungan kerjasama sama pemerintah Jepang, itu juga dapat poinnya kayak gitu. Nah, buat list university-nya kita bakal tampilin di link yang di bawah ya. Selanjutnya aku bakal kasih studi kasus nih. Nah, misalkan ada seorang engineer, sebut saja si Mawar. Nah, si Mawar mau apply highly skilled foreign professional visa ini nih. Nah, dia tuh engineer, jadi dia apply-nya di yang sini, yang tengah, advanced, specialized, or technical activities. Nah, misalkan dia lulus di master degree, jadi dia udah dapat 20 poin dari academic background. Terus dia misalkan udah kerja di perusahaan Jepang 5 tahun, jadi dia udah dapat 10 poin nih. Misalkan dia udah kerja juga di Indonesia 2 tahun, itu tuh bisa diakumulasiin. Jadi kerja di Indonesia 2 tahun, kerja di Jepang 5 tahun, jadi 7 tahun misalkan. Jadi dia udah kerja 7 tahun, 15 poin. Terus annual salary bisa dilihat di tabel kanan sini. Nah, misalkan gajinya 6 miliar, dia udah dapat 20 poin. Umurnya baru 29 tahun, jadi tambah 15. Dia udah bisa lulus di highly skilled professional ini. Tapi misalkan dia mau, pengen cepet-cepet permanent resident nih, 1 tahun aja, dia harus cari 10 poin lagi, biar poinnya bisa total 80. Nah, ternyata dia punya JLPT N1 misalkan, tambah poin lagi 15, jadi total poinnya 85. Nah, dengan poin 85 ini, si Mawar ini bisa langsung apply highly skilled foreign professional visa ini dengan cantumin bukti-bukti dokumennya dan dapat poin 85 poin. Nah, di tahun berikutnya setelah pegang 1 tahun dia bisa langsung apply juga permanent residence kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian udah memenuhi nih poin-poin yang tadi aku udah jelasin dan dapat 70 poin ke atas, kalian bisa langsung apply highly skilled professional visa ini. Kalian tinggal bawa dokumen-dokumennya ke imigrasi di Jepang. Kalau di Tokyo mungkin bisa ke Shinagawa atau ke Tachikawa. Nah, dokumen-dokumennya itu gampang. Pertama tuh, ya kalian tinggal bawa paspor kalian, terus residence card kalian, terus sama kalian harus isi formulir penggantian status of residence, sama
Yang keempat tuh ada formulir perhitungan poin. Jadi ada Excel-nya nih si poin-poin tadi tuh. Kalian bisa isi. Dan kalian bisa lihat juga di link di bawah. Nanti kita cantumin. Terus selain itu kalian tuh harus bawa juga bukti-buktinya dari perhitungan poin yang kalian ajuin ini. Jadi misalkan kalian lulus master degree ya kalian harus cantumin serahin juga si ijazah kalian. Nah kalau misalkan ijazahnya dalam bahasa Indonesia, kalau waktu itu aku bahasa Indonesia, kalian harus terjemahin juga minimal ke Inggris atau kalau bisa ke Jepang sih biar mereka juga ngerti. Terus kalau misalkan kalian cantumin kerja juga 7 tahun. Nah, itu harus butuh surat keterangan kerja. Terus penghasilan kalian harus ini dapetin juga dari kantor kalian bukti penghasilan kerja kalian gitu. Kalau kalian udah kumpulin nih semua dokumen-dokumen yang diperluin, kalian tinggal bawa ke imigrasi di Jepang. Terus mereka bakal ngecek dokumen-dokumen kalian. Dan kalau misalkan udah finish dan oke, kalian bakal dikasih surat nih. Kita waktu itu dikasih suratnya setelah 5 hari kerja ya, sekitar seminggu atau 2 mingguan. Lupa ya, kayak sekitar segitu ya. Terus tinggal kalau udah dapat surat itu, nanti kalian tinggal balik lagi ke imigrasi Jepang. Nanti kalian tinggal tukar residence card kalian. Residence card yang lama bakal dijepret sama dia, dibolongin, jadi udah nggak berlaku lagi. Dan residence card yang baru, tada, kalian udah dapat highly skilled professional visa kalian, kayak gitu. Dan satu, jangan lupa, jangan kasih surat yang asli. Kalau misalkan ijazah kalian yang asli nih kasih ke mereka, itu semuanya nggak akan dibalikin sama mereka. Jadi kasihnya yang copy aja, kayak gitu. Oke, sekian untuk video mengenai highly skilled foreign professional visa ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Untuk sumber-sumbernya kita akan cantumin linknya di deskripsi box di bawah. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung cek linknya aja.